Perkenalkan, nama saya Widyarti. Saya mahasiswa semester 6 Bimbingan dan Konseling Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo. Di kesempatan kali ini, saya akan menayangkan sebuah video tentang konseling SFBC atau biasa disebut dengan konseling berbasis solusi. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah, yaitu konseling berbasis solusi yang diampu oleh Ibu Adila Fitri Radit Nur Mainawati, SPD MPD. Dalam video ini, saya membantu konseli dengan permasalahan konseli merasa bingung dan resah tentang keputusan karir yang akan diambil ke depannya, karena pilihan karir yang dia inginkan dengan harapan orang tuanya itu berbeda. Untuk lebih lanjut, mari kita saksikan video berikut ini. Oh, Amelia, silakan masuk Amelia. Selamat siang Amelia. Mari silakan duduk Amelia. Iya, Bu. Kok kamu sendirian saja Amelia? Iya, Bu, teman-teman sudah pada pulang. Oh iya, hari ini kamu pulang cepat ya? Iya, Bu. Oh iya, aku baru ingat. Selamat ya, kemarin kamu menang dalam Olimpiade Fisika tingkat provinsi. Iya, Bu. Terima kasih. Saya waktu itu belajar seoptimal mungkin dan tidak menyangka saya mendapat juara 1. Iya, saya bangga denganmu. Padahal sainganmu itu berat-berat dari SMA yang terfavorit di Jawa Tengah ini, dan kamu bisa mengalahkan mereka. Iya, Bu, semua ini berkat Ibu. Oh, kamu bisa saja Amel. Oh iya, kamu datang kemari apa yang ada ingin kamu sampaikan sehingga kamu menemui ibu? Iya, Bu, saya ingin mengungkapkan sesuatu. Saya sekarang ini sedang ada masalah. Ibu akan membantumu Amel, tapi sebelumnya apa yang ingin kamu capai dari sesi konseling ini? Saya ingin keluar dari permasalahan ini, Bu, dan mendapatkan solusinya. Oh ya, baik. Namun sebelum itu mari kita sepakati waktu terlebih dahulu ya, sehingga proses konseling ini bisa berjalan secara teratur dan efisien. Berhubung tadi kan Amel pulangnya cepat, dan ini kan ibu ada pekerjaan sedikit di rumah. Bagaimana kalau kita sepakati 45 menit ke depan? Bu, saya rasa 45 menit itu sudah cukup. Saya ingin Ibu merahasiakan soal permasalahan ini. Saya tidak mau orang lain tahu tentang permasalahan saya. Ya, kamu tenang saja Amel. Ibu tidak akan menceritakan masalah ini pada siapapun, karena sejatinya rahasia seorang konselor itu merupakan hidup dari seorang konselor, dan itu sudah diatur dalam kode etik konseling. Jadi kamu tenang saja. Iya, Bu. Saya jadi merasa tenang. Oke. Oh ya, baik. Sekarang coba ceritakan apa masalahmu. Saya sekarang sedang bingung, Bu. Bingung lalu? Karena kebingungan tersebut, saya sering tidak konsentrasi dalam pelajaran, Bu. Jadi sekarang kamu tidak berkonsentrasi dalam pelajaran sehingga membuatmu bingung. Iya, Bu. Selain itu, saya juga sering merenung di kelas. Oh, jadi kebingunganmu ini membuatmu menyendiri. Betul, Bu. Mungkin ada hal lain yang mengganggu pikiranmu saat ini? Selain kebingungan dalam pikiran saya juga sering merasa resah dan cemas, Bu. Oh ya, jadi perasaanmu saat ini juga merasa cemas? Iya, Bu. Itu hal yang saya alami sekarang. Oke, baik Amel. Ibu kan tadi sudah mendengarkan mungkin perasaan bingungmu ya selama ini. Mungkin boleh ibu tahu apa yang menjadi penyebab sehingga kamu itu merasa bingung, pikiranmu resah dan cemas, dan membuatmu merenung di kelas? Karena harapan orang tua saya dan saya berbeda, Bu. Harapanmu dan orang tuamu?
Itu terkait hal apa ya, Amel? Terkait sekolah saya. Mungkin bisa kamu ceritakan kepada ibu. Saya kan ingin melanjutkan kuliah S1 Teknik Seni dan Desain. Tetapi orang tua saya ingin saya kuliah di D3 karena mereka ingin saya setelah kuliah langsung bekerja karena ingin membiayai sekolah adik-adik saya, Bu. Oh, baik. Apakah ada kesulitan perekonomian di keluargamu sehingga orang tuamu menginginkan kamu sekolah di jenjang diploma? Mungkin itu sebabnya karena orang tua saya hanya pedagang mie. Selanjutnya, kira-kira jika kamu lulus dan kamu ingin melanjutkan kuliah di perguruan tinggi, universitas mana yang menjadi alternatifmu? Yang saya pilih dulu yang negeri, Bu. Alternatifnya ISI Yogyakarta. Jika tidak terpilih, saya akan masuk ke swasta yang sudah terbukti bagus, Bu. Oh ya, baik. Lantas, bagaimana dengan harapan orang tuamu? Orang tua saya menyarankan kuliah D3 karena orang tua saya menginginkan saya langsung bekerja dan membantu membiayai sekolah adik-adik saya, Bu. Nah, sekarang sepertinya sudah jelas ya, nampak jelas antara perbedaanmu dengan harapan orang tuamu. Bu, lalu saya harus berbuat apa, Bu? Baik, kalau ibu memberikanmu skala 1 sampai 10, di mana angka 1 itu kamu merasa sangat bingung atas pilihanmu dan kamu merasa harapanmu dan harapan orang tuamu itu berbeda. Sedangkan di angka 10 kamu itu merasa bebas dan kamu sudah menentukan pilihan karir sesuai denganmu. Kira-kira kamu saat ini berada di nomor berapa? Saya sekarang ini sedang berada di nomor 4, Bu. Ya, kalau kamu di nomor 4 itu kamu sudah sangat-sangat merasa bingung dan kamu tidak tahu jalan keluarnya bagaimana. Ya, Bu. Oke, baik. Mungkin sebelum lebih lanjut, mungkin kita bisa lihat keuntungan ataupun kerugian apa yang menjadi harapanmu dan apa yang menjadi harapan orang tuamu. Mungkin dari situ nanti kamu bisa menentukan mana yang menjadi pilihanmu dan mana yang tidak baik untukmu. Ya, Bu. Sekarang kira-kira apa yang menjadi keuntunganmu ketika kamu kuliah di jenjang S1? Saya kuliah di S1, saya akan mendapatkan sarjana teknik seni sesuai dengan harapan saya sejak SMP. Dan jenjang karir saya akan lebih bagus. Bagaimana keuntungan jika kamu kuliah di jenjang diploma? Kalau kuliah di D3, waktu kuliah saya hanya 3 tahun, Bu. Dan juga biaya kuliah lebih sedikit dan juga akan didukung oleh kedua orang tua saya, Bu. Oke, baik. Tadi kan kita sudah melihat ya beberapa keuntungan ketika kamu kuliah di jenjang S1 dan keuntungan jika kamu kuliah di diploma. Nah, sekarang mari kita lihat kerugian-kerugian yang akan kamu lalui jika nanti kamu kuliah di jenjang S1 maupun di jenjang diploma. Bagaimana kerugian jika kamu kuliah di jenjang S1? Kerugian saya kuliah di S1 adalah studinya akan lebih lama, Bu, dan biayanya akan lebih banyak dan tidak sesuai dengan keinginan orang tua saya. Bagaimana jika kerugian ketika kamu kuliah di jenjang diploma? Kalau saya kuliah di jenjang diploma tidak sesuai dengan cita-cita saya, Bu, dan juga saya tidak akan mendapatkan sarjana teknik seni. Nah, terus bagaimana, Bu? Saya sudah mengungkapkan kerugian dan keuntungan saya di semua jenjang. Lalu bagaimana, Bu? Saya masih merasa bingung. Oke, baik. Ibu akan bertanya lebih lanjut. Kira-kira bisakah dan mungkinkah kamu jika kamu kuliah di jenjang diploma? Kalau dari hati saya bisa, Bu, tapi saya tidak ingin. Saya juga bingung dengan
tuntutan orang tua saya. Jika nanti kuliah saya akan jadi bermasalah, Bu. Bermasalah? Apa maksudnya? Pasti saya akan bermalas-malasan dan tidak fokus saat pelajaran, Bu. Ibu sangat tidak setuju ya dengan pikiran yang seperti itu. Bagaimanapun seorang siswa itu wajib untuk menuntut ilmu dan belajar. Jadi tidak ada kata bermalas-malasan. Iya juga sih, Bu. Kok pikiran saya jadi begini? Nah, sekarang kan pikiranmu sudah terbuka. Sekarang apakah kamu ingin melanjutkan kuliah di jenjang S1? Pokoknya begitu, Bu. Saya harus kuliah di S1. Tampaknya keputusanmu ini sudah bulat ya. Lalu bagaimana dengan keputusan orang tuamu? Aduh, kalau itu saya bingung, Bu. Apakah Ibu punya usul? Sebelum ibu memberikan usul, ibu akan bertanya lebih lanjut kepada kamu. Jika kamu mantap kuliah di S1, lalu bagaimana dengan biaya kuliahmu? Sedangkan orang tuamu mengalami kesulitan dalam membiayai kuliahmu. Pasti ada kesulitan tentang membiayai kuliah saya, Bu. Tapi saya akan berusaha kuliah sambil bekerja, Bu. Emang kamu tidak akan mengalami kesulitan dalam membagi waktu antara kamu kuliah dan bekerja? Kalau itu sih saya bisa, Bu. Dan juga jenis pekerjaan itu saya biasanya bisa melakukannya di rumah. Oke, yang kamu katakan tersebut itu merupakan semangatmu atau hanya mencari jalan keluar sesaat? Itu semangatku, Bu. Baik, kalau itu memang semangatmu, ibu sangat mendukung dan jangan menyerah ya. Terima kasih, Bu, dukungannya. Nah, untuk beasiswa yang kamu cari itu nantinya dari pihak universitas itu akan memberikan konsekuensi tersendiri. Maksudnya dari pihak universitas itu akan menuntut nilai kepada kamu agar nilaimu itu selalu bagus. Apakah kamu siap? Saya rasa saya mampu dengan nilai dan prestasi saya. Kalau melihat kemampuanmu sekarang, ibu tidak ragu kok. Tapi jika kamu menginginkan beasiswa tersebut, kamu bisa daftar lewat jalur siswa berprestasi, dan itu bisa lewat sekolah. Emang ada ya, Bu? Ada termasuk yang kamu inginkan universitas itu isi Yogyakarta itu juga menyediakan beasiswa lewat jalur siswa berprestasi atau siswa unggulan yang nantinya kamu mengisi formulir atau persyaratan dan nanti akan ibu berikan rekomendasinya. Baik, Bu, saya akan mengisi syarat-syaratnya. Bagus, kalau ibu boleh tahu apakah Anda memiliki keinginan untuk menyampaikan kepada orang tua? Belum pernah, Bu. Saya takut kepada orang tua saya. Oh begitu, ibu memintamu untuk memejamkan mata sebentar dan mencoba membayangkan jika nanti malam kamu tertidur dan kamu akan bermimpi bertemu dengan seseorang yang akan memberimu kekuatan dalam menyampaikan keinginanmu kepada kedua orang tuamu. Keesokan harinya ketika kamu bertemu dengan kedua orang tuamu, kamu memiliki keberanian yang sangat kuat dalam menyampaikan keinginanmu. Cobalah buka matamu sebentar. Dan bagaimana perasaanmu saat ini, Amelia? Saya akan merasa senang, Bu, meskipun tidak disetujui. Setidaknya saya sudah mengungkapkan semua keinginan saya. Baik, kalau begitu bagaimana caramu untuk menyampaikan kepada kedua orang tuamu? Saya harus menyampaikannya kepada kedua orang tua saya, Bu. Bagaimana caramu dalam menyampaikannya kepada mereka? Saya akan menyampaikannya kepada orang tua saya saat usai makan malam. Biasanya mereka akan bersantai dan mungkin saya akan menyampaikannya waktu itu. Baik, jadi mungkin besok ketika kedua orang tuamu sedang bersantai, cobalah kamu berbicara kepada mereka
yakin jika kamu mulai terbuka dengan mereka, pasti kedua orang tuamu akan memahamimu. Nah, gitu dong. Untuk pilihan perguruan tinggi, apakah kamu mantap memilih isi Yogyakarta? Saya akan masuk program bibit unggul. Jika tidak diterima, saya akan masuk program perguruan tinggi swasta. Tampaknya kamu sudah mantap ya dengan rencana-rencanamu. Baiklah, Ibu akan memberikan kamu skala 1 sampai 10, di mana angka 1 kamu mengalami kebingungan tentang pilihan karirmu, dan di angka 10 adalah perasaan bebas ketika kamu sudah bisa memutuskan pilihan karirmu. Kira-kira saat ini kamu berada di nomor berapa? Saya sekarang sedang berada di nomor 8. Awalnya saya bingung dengan keputusan karir saya, tapi sekarang saya sudah tidak bingung dengan keputusan karir saya. Saya sudah mempertimbangkan apa yang akan saya lakukan. Baik Amel, setidaknya ada peningkatan ya. Di awal tadi kamu menyebutkan angka nomor 4 dan sekarang kamu menyebutkan angka nomor 8. Tampaknya kebingungan kamu sekarang sudah menghilang ya. Sudah Bu, saya sudah merasa enak. Rupanya waktu kita sudah hampir habis. Untuk itu marilah kita manfaatkan waktu kita yang tinggal sedikit ini. Ya Bu. Baiklah Amel, Ibu akan memintamu untuk mengungkapkan pokok-pokok hasil pembicaraan kita tadi. Baiklah Bu, saya sebelumnya datang kepada Ibu karena merasa bingung, resah, dan cemas. Itu karena saya dan orang tua saya berbeda pendapat. Orang tua saya menginginkan saya kuliah D3 seni dan desain, tetapi saya menginginkan kuliah S1 seni dan desain. Tetapi saya sudah menyimpulkan sekarang saya akan kuliah di S1 seni dan desain. Saya akan mencari tambahan biaya untuk kuliah S1 dan saya akan membicarakannya kepada orang tua saya. Baiklah Amel, tampaknya kamu sudah menentukan pilihanmu ya. Bagaimana perasaanmu sekarang? Saya sudah merasa lega. Baik Amel, Ibu akan memintamu untuk membicarakan keputusan yang kamu ambil ini kepada kedua orang tuamu ya. Ya Bu, saya akan melaksanakan. Sebelumnya saya berterima kasih kepada Ibu. Ya, nah sekarang kan proses konseling ini sudah selesai. Ibu harap kita akan ketemu kembali setelah proses konseling ini. Ya Bu, saya setuju. Baik, apakah ada hal lain yang ingin kamu sampaikan kepada Ibu? Menurut saya sudah tidak ada Bu. Saya akan berterima kasih kepada Ibu. Baik Amel, setelah ini kamu akan pergi kemana? Pulang Bu. Baik, kalau begitu hati-hati ya di jalan. Jika kamu mengalami masalah, jangan segan untuk bertemu dengan Ibu ya. Ya Bu. Baik, silakan Ibu antar kamu keluar ya.